Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk presentasi, bukan untuk berekspektasi. Karena tingginya ekspektasi membuat sakit hati. Tanpa rasa sakit, seseorang tidak akan pernah menjadi kuat. Tanpa rasa kecewa, seseorang tidak akan pernah menjadi dewasa. Dan tanpa rasa kehilangan, seseorang tidak akan pernah tahu arti dari keikhlasan. Sesuai pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tapi alangkah baiknya kita tidak kenalan, karena takutnya saya sayang sendirian. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Salsa selaku guru pada pembelajaran IPA hari ini yang sudah memberikan kesempatan kelompok kami presentasi. Dan juga saya mengucapkan kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas apa itu pencemaran lingkungan. Namun tentunya saya tidak sendiri karena akan ditemani oleh rekan saya. Apa sih yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan ialah masuknya bahan anorganik atau organik atau organisme di lingkungan tersebut. Pencemaran lingkungan dibagi menjadi 4, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran suara. Pencemaran air adalah masuknya bahan pencemar ke dalam air yang berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan lain-lain. Apa sih dampak dari pencemaran air? Dampak dari pencemaran air ada timbulnya poluit, perubahan derajat keasaman, perubahan warna bau dan rasa, serta terjadinya air eutrofifikasi. Pencemaran tanah. Apa itu pencemaran tanah? Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan alami. Pencemar tanah dibedakan menjadi 2, yaitu biodegradable dan non-biodegradable. Pencemaran udara. Apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke udara sehingga kualitas udara menurun sampai ke tingkat tertentu. Pencemaran udara diklasifikasikan menjadi 2 tipe, yaitu zat partikel yang merupakan butiran halus dan masih terlihat oleh mata, serta zat pencar berupa gas yang hanya dapat dirasakan melalui penciuman atau akibat langsung. Lalu, apa sih dampak dari pencemaran udara? Dampak dari pencemaran udara yaitu rusaknya lapisan ozon, pemanasan global, hujan asam, dan juga memberikan dampak buruk bagi tubuh manusia. Pencemaran suara. Pencemaran suara biasa kita sebut sebagai suara bising. Tinggi rendahnya suara diukur dengan satuan desibel. Desibel. Pencemaran suara. Pencemaran suara apa yang biasa kita sebut sebagai suara bising. Tinggi rendahnya suara diukur dengan satuan desibel. Sumber suara yang menghasilkan suara lebih dari 80 desibel akan mengganggu kesehatan manusia. Sekarang saya akan membahas mengenai upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Yang pertama, upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pencemaran air. Mengolah limbah industri sebelum dibuang ke perairan, tidak membuang sampah ke sungai atau selokan, tidak membuang sisa pestisida ke perairan. Yang kedua, upaya mengatasi pencemaran tanah. Membuang sampah sesuai dengan golongannya, memanfaatkan sampah organik sebagai pupuk kompos, menggunakan kembali sampah yang tidak terurai, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan pestisida buatan industri sebelum dibuang ke limbah. Yang ketiga, upaya mengatasi pencemaran udara, yaitu lokalisasi kawasan industri, tidak membakar sampah di pengarangan, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, pembuatan taman kota, dan juga mencegah penambangan hutan yang tidak tersertai dengan reboisasi. Yang terakhir, upaya untuk mengatasi pencemaran suara, yaitu membuat dinding kedap suara, menanam tanaman untuk meredam suara di sekitar rumah, jalan, dan pabrik, serta mesin-mesin yang dapat mengeluarkan suara bising harus dilengkapi oleh alat peredam suara. Maaf jika kelompok kami memakan waktu yang cukup banyak. Berhubung soal waktu, ada pepatah yang mengatakan waktu terlalu lambat bagi orang yang menunggu, terlalu lama bagi orang yang berduka, terlalu singkat bagi orang yang bergembira. Semua orang punya waktu, tapi tidak banyak yang bisa menggunakannya dengan baik. Banyak orang yang memiliki jam tangan dengan harga yang cukup mahal, tapi tidak banyak yang merasakan berharganya waktu dan menikmati setiap detiknya. Ingat, waktu dan kesehatan merupakan aset paling berharga yang biasanya tidak dihiraukan sampai keduanya hilang. Barulah akan menyesal. Disinilah kita akan diingatkan bahwa waktu dan kehidupan kita di dunia sangat-sangatlah singkat,
Sehingga terkadang masalah yang sering dihadapi seperti konflik keluarga, percintaan, persahabatan, ekonomi, pekerjaan, dan lain-lain membuat kita lupa bahwa hidup terlalu sebentar untuk dikeluhkan dan dinikmati. Pesan yang diambil dari motivasi ini adalah satu-satunya hal yang menjadi milik kita sepenuhnya adalah waktu. Bahkan seseorang yang tidak memiliki apapun pasti memiliki waktu. Selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Saya dan rekan saya Hurum pamit undur diri karena kalau maju dia nggak peka. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan presentasi saya. Tidak seperti dia yang malas untuk mendengarkan curhatan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kesempurnaan itu judul lagu Rizky Febian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.